Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Andriana Firdauza dari kelas PBSI 1. Hari ini saya akan mempresentasikan poster mengenai analisis masalah dan solusi asesmen literasi pada materi yang saya ambil di sekolah saya, yaitu SMA 29 Jakarta di kelas 12, yaitu materi mengkritisi informasi dari tokoh. Konteks masalahnya yaitu berawal dari instruksi tugas yang menyatakan bahwa murid harus mengidentifikasi informasi dari satu tokoh yang kemudian nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk disusun menjadi sebuah teks biografi. Akar masalahnya yang pertama, murid belum terbiasa mengolah informasi secara kritis. Murid cenderung mencari dan menyalin informasi saja tanpa mencari lebih jauh apakah informasi itu sudah benar atau belum. Hal ini terjadi karena daya pikir kritis yang masih berproses. Murid sudah bisa menemukan informasi tetapi belum terbiasa menghubungkan, menafsirkan, maupun menilai informasi tersebut. Selain itu, perubahan bentuk bacaan dan sumber informasi yang ada sekarang membutuhkan keterampilan literasi yang lebih kompleks, dan kebanyakan murid belum memiliki keterampilan literasi yang kompleks. Dan yang keempat, pembelajaran belum menghadirkan konteks yang jelas. Soal atau penugasan seringkali hanya menuntut jawaban singkat saja tanpa membiasakan murid menjelaskan alasan dari jawaban mereka tersebut. Nah, masalah asesmen tersebut apa yang terjadi di dalam kelas? Yang pertama, jawaban murid masih sebatas apa informasinya. Nah, murid sudah mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, tapi murid masih belum dapat mengungkapkan makna, keterkaitan, serta konteks dari soal yang diberikan. Yang kedua, murid belum biasa memberi penilaian. Dalam hal ini, murid belum mampu menilai keakuratan sumber, relevansi fakta, atau nilai keteladanan dari tokoh. Nah, jawaban murid pun cenderung deskriptif, belum analisis. Yang ketiga, pemahaman murid yang terbatas pada permukaan teks. Murid jarang mempertanyakan kebenaran informasi, sudut pandang, dan kepentingan yang ada di balik teks. Hal ini menyebabkan banyak informasi yang bersifat bias dan tidak teridentifikasi kebenarannya. Dan yang keempat, asesmen konvensional belum mendorong proses berpikir. Jawaban serta soal yang diberikan kepada murid lebih menekankan hafalan dan kelengkapan informasi saja. Hal ini belum menuntut kemampuan murid dalam mengintegrasikan, mengevaluasi, serta merefleksi informasi yang ada. Saat ini, murid tahu siapa tokoh yang mereka temukan, namun belum mengetahui nilai serta dampak tokoh tersebut dan juga maknanya dalam hidup. Solusi apa yang bisa kita coba lakukan dan upayakan di dalam kelas? Yang pertama, menggunakan asesmen berbasis AKM, yaitu mengukur proses murid dalam mengolah informasi, bukan hanya hasil akhir saja. Penggunaan AKM membantu guru dalam menilai proses murid dalam pengerjaan soal, jadi bukan hanya di hasil akhirnya saja. Yang kedua, menyajikan stimulus multimodal, yaitu menggabungkan teks, tabel atau timeline, gambar, dan sumber lain yang relevan sebagai sumber tambahan bagi murid untuk membantu mereka dalam menganalisis informasi yang ada. Dan yang ketiga, merancang pertanyaan literasi yang berjenjang. Hal ini akan menantang murid untuk menentukan informasi, menghubungkan fakta, menilai sumber, dan memberi alasan. Contoh pertanyaan, apa yang tidak ditunjukkan dari informasi yang ada? Atau misalkan, apakah perspektif dari satu tokoh ini sudah adil dan bagaimana dampaknya terhadap tokoh tersebut? Selanjutnya, menyusun rubrik penilaian dalam berpikir kritis. Rubrik ini disusun untuk menilai proses berpikir dari murid, bukan hanya sekadar kelengkapan informasi yang ada, karena masih banyak sekali guru yang menilai kelengkapan informasi saja tanpa berpikir bagaimana proses murid dalam mendapatkan informasi tersebut. Aspek yang bisa ditulis dalam rubrik tersebut bisa keakuratan informasi, keterkaitan ide, analisis penalaran,
dan juga refleksi nilai dari keteladanan tokoh yang ditemukan. Dan yang terakhir, memfasilitasi strategi informasi yang baik. Guru harus memfasilitasi murid untuk melatih kemampuan mereka dalam verifikasi fakta, yaitu cek kebenaran informasi, membandingkan sumber satu dan sumber lainnya, selalu mengenali perspektif dan sudut pandang, menggunakan sumber terpercaya seperti misal kamus, artikel, maupun jurnal-jurnal yang sudah ada seperti di Sinta, dan mendorong diskusi, kolaborasi, dan pembiasaan berpikir kritis dan reflektif di dalam kelas. Dampak yang diharapkan dari solusi ini yaitu yang pertama, murid lebih mampu memahami informasi secara lebih mendalam, bukan hanya di permukaan teks saja. Yang kedua, murid dengan memahami informasi tersebut diharapkan murid dapat berpikir lebih kritis dan juga lebih kreatif. Selanjutnya, murid juga lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta argumen yang mereka punya. Dan yang terakhir, terbentuk generasi pembelajar sepanjang hayat yang kritis dan berintegritas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.